Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Masyaallah, dalam pertemuan kita dalam membahas kitab Arba'in Nawawiyah, kita akan masuk dalam pembahasan hadis yang pertama, haditsun niyah, hadis yang membahas pentingnya dan mulianya niat dalam seseorang. Ya, ma'ruf ya, hadis yang akan kita bahas ini sangat ma'ruf. Hampir-hampir orang yang sering hadir majelis ta'lim insyaallah menghafalkannya walaupun sedikit. Innamal a'malu binniyat. Masyaallah, innamal a'malu binniyat. Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah tidak memulai, hadisnya Rasulullah SAW itu banyak sekali, tidak memulai dalam kitab-kitab mereka dengan hadis kecuali dengan hadis niat. Kenapa? Karena betapa pentingnya niat dalam ibadah, niat dalam sesuatu bekerja, niat dalam mencari ilmu, niat dalam sholat, zakat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Makanya didepankan agar kita pentingkan niat kita. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, yani hadis diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, ketuanya para orang mukmin. Ya, ini perkataan yang pertama dikeluarkan oleh orang-orang sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, itu tertuju kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil apa? Ya Khalifat Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah SAW, wahai Khalifat Rasulillah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, beliau 2 tahun menjabat menjadi khalifah pada orang muslim semua. Meninggal beliau, ganti siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Orang-orang muslim memanggil beliau gimana? Ya Khalifati Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah SAW. Maknanya siapa? Khalifahnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq khalifahnya Rasulullah. Ruwet apa kare? Ruwet ya? Ya Khalifati Rasulillah. Akhirnya itu kemudian ketika beliau sering beliau dipanggil seperti itu, beliau ketika khutbah pada suatu hari, beliau memanggil orang-orang yang di depannya itu orang mukmin, ana amirukum wa antum mu'minun. Ana amirukum wa antum mu'minun. Setelah itu para masyarakatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu memanggil beliau apa? Ya Amiral Mukminin, wahai ketuanya orang mukmin, ketuanya orang mukmin. Jadi yang awal dijuluki Amirul Mukminin siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Hafsin, ya Abu Hafsin. Beda ya, kalau anda belajar ilmu nahwu, beda makna lakob sama kunyah. Ada lakob itu julukan. Tapi kalau kunyah itu panggilan yang disebutkan bukan dengan namanya. Ada isim, nama. Ya, isim itu nama. Kalau lakob itu julukan. Ya. Kalau kunyah itu panggilan yang disebutkan nama anak perempuan dari anak laki, ya, kalau dia punya anak laki dari anaknya orang tersebut. Ya, Rasulullah SAW kunyahnya apa? Abul Qasim, karena beliau mempunyai anak namanya Qasim, Abul Qasim, Abu macam-macam. Nah, orang Arab itu paling seneng, paling bangga kalau dipanggil dengan kunyahnya. Nah, aku dua anak, ini aku dua anak, makanya seneng dipanggil pakai kunyah itu senang. Ya Aba Salim, ya Aba Hafiz. Nah, Abu Hafiz ini kenapa kok dikunyahkan Abu Hafiz? Karena beliau Sayyidina Umar bin Khattab itu seperti Hafiz itu artinya singa. Hafsun itu singa. Beliau tegar dalam menyampaikan sesuatu yang hak, sampai dikunyahkan Abu Hafiz. Beliau punya namanya Hafiz. Abu Hafiz, dia Abu Hafiz. Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah. Beliau masuk Islam. Lagi beliau sangat panjang, istimewa. Beliau juga dijuluki Al-Faruq, Umar Al-Faruq, alladzi farraqallahu bihi bainal haq wal batil. Yang Allah Subhanahu wa taala membedakan dengan beliau Sayyidina Umar bin Khattab yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dengan Sayyidina Umar bin Khattab
kita bisa mengetahui, para sahabat dulu bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Naam. Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam 6 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Umurnya Rasulullah SAW 46, beliau masuk Islam. Agak telat sedikit. Cerita beliau masuk Islam bagus dan indah sekali. Bukan tempatnya, ya, karena singkat ya belajarnya. Antum baca sendiri. Luar halaku nanti disebutkan. Panjang sekali, istimewa. Ya, Masya Allah. Beliau manaqibnya banyak sekali. Beliau menjabat menjadi Amir Mukminin. Lamanya itu kalau nggak salah 10 tahun 6 bulan 5 hari. 10 tahun 6 bulan 5 hari menjabat menjadi presiden. Dulu nggak ada presiden ya, seperti raja amir lah ya, yang ngetuai dalam agama Islam. Masya Allah ya, Masya Allah. Beliau disebutkan di salah satu saking banyaknya futuhat, pembukaan kota-kota yang dijadikan agama Islam, maka di tahun jabatannya beliau itu dijuluki Amul Futuhat, tahun pembukaan kota-kota negara-negara Islam, karena sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam, pas jangkep sahabatnya Rasulullah SAW itu ada berapa? 40 orang. Yang ke-40 siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, semenjak itu tidaklah ada orang yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, sungguh sebelum Sayyidina Umar bin Khattab itu kita tidak berani mau sholat depannya, mau datangi Ka'bah, mau beribadah ke Ka'bah itu kan tidak berani. Semenjak Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, kita berani. Tidaklah ada sahabatnya Rasulullah SAW yang hijrah ke Madinah dengan terang-terangan kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Berani orangnya. Sebelum masuk Islam senang gelut. Hobinya itu gelut. Ya, kalau gelut ya, bertengkar. Jadi di jahiliyah dulu itu suatu kemuliaan dan kehormatan kalau mereka itu kuat. Ya, tegar-tegar, bidang besar. Sayyidina Umar orangnya besar, tegas, ini. Nah, kalau bertengkar, Smackdown dulu juga ada. Smackdown dulu juga ada, kuat-kuatan. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah kalah, mesti menang, kuat beliau. Ditakuti oleh orang. Nah, ketika beliau masuk Islam, kufar Quraisy bingung semua, takut semua. Nah, karena pernah suatu hari Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izil Islam bi ahad umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, ya, tambahlah mulia Islam ini dengan masuknya Islam salah satu dari yang namanya Umar. Ya. Yang siapa Umar itu? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal, pamannya Sayyidina. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakannya dengan masuknya salah satu dari Umar itu. Tidak lama, singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Masya Allah, ceritanya bagus sekali, indah sekali. Manaqib beliau panjang sekali, banyak sekali. Kita mengetahui sekelumit dari kehidupan beliau. Termasuk karomahnya beliau juga banyak. Keramat ini, Sayyidina Umar bin Khattab ini keramat. Ya apa enggak keramat? Duduk sama siapa beliau? Duduk sama Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Pernah suatu hari beliau khutbah di kota Madinah, khutbah Jumat. Masya Allah, khutbah Jumat. Beliau mengirim pasukan untuk perang di luar Madinah yang diketuai oleh sahabat, kalau nggak salah, Sariyah. Namanya itu Sariyah. Tengah-tengah khutbah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, gini. Ya Sariyah, al-jabal. Tengah-tengah khutbah ini ngajak ngomong sahabat yang lain, tapi diputus langsung, ya Sariyah, al-jabal. Ya Sariyah, al-jabal. Nggak lama diteruskan khutbahnya. Bingung kabeh sih, emang khutbah ini kenapa kok jerat-jerit tidak bahas khutbahnya, nggak teruskan khutbahnya ini. Ketika turun setelah sholat semua, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau sebutkan ya Sariyah Jabal, ada apa gerangan? Iya, aku ketika khutbah tadi melihat Sayyidina Sariyah ya itu akan dikepung oleh musuh-musuh. Maka aku suruh mereka untuk naik ke mana? Al-Jabal, naik ke Gunung Arjuna. Gunung Arjuna di sini loh. Naik Gunung Arjuna agar nggak bisa dikepung di mana? Oleh musuh-musuhnya. Sayyidina Sariyah Al-Jabal, sok percaya. Sayyidina Sariyah itu kembali ke Madinah. Wahai Sariyah,
Apakah menang apa? Oh menang, alhamdulillah, gini. Apa ya penyebabnya? Sungguh aku di kota sana, kalau bukan karena suaranya peringatan dari Sayyidina Umar bin Khattab, pasti kita kalah. Apakah kau dengarkan? Ya, apakah kau mendengar apa perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab? Naam, aku dengar. Dia menyuruhku untuk naik ke atas gunung. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memenangkan pada peperangan tersebut. Ini keramat apa enggak? Keramat. Ini masih satu saja dari karomahnya beliau. Nah, hadis yang nama al-biniyat diriwayatkan oleh beliau. Kala beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i mengatakan, hadis ini sampai akhir adalah rub'uddin. Kalau nggak salah rub'uddin, kalau nggak salah rubu' atau sulus, lupa saya. Kalau nggak salah rub'uddin. Rub'uddin itu seperempat dari agama. Jadi semua ibadah, semua aktivitas kita, dunia, akhirat, semua bis nyambut gawe opo tergantung dengan niatnya. Tergantung niatnya. Nah, ini dibagi menjadi dua. Para aulia, para ulama fikih menjadi syarah hadis membagi menjadi dua. Kalau berhubungan dengan ibadah yang diwajibkan untuk niat, maka hukumnya wajib. Ini nafsirkannya gimana? Innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya saja sahnya orang kalau ibadah puasa, haji, sholat, zakat, sholat sunnah dan lain sebagainya, wajib kita niat. Sahnya seseorang ibadah yang diwajibkan untuk niat itu apa? Kalau dia orang niat, tersebut orang niat. Kalau nggak niat, masih nggak sah. Kalau dalam sesuatu yang mubah, sesuatu yang betul dia ibadah, akan tapi tidak diwajibkan untuk niat. Seperti masuk masjid, wajib niat apa enggak? Enggak wajib niat. Mau mandi jenazah, wajib niat apa enggak? Tidak wajib niat. Mau sedekah, wajib niat? Enggak wajib niat. Cuma lebih mulianya, lebih dianjurkan kalau kita itu niat. Nah, gimana menafsirkannya? Innama kamalul a'mal binniyat. Hanya saja sempurnanya kualitas ibadah kita, ya, kualitas ibadah kita yang tidak diwajibkan ibadah dengan niat yang banyak, hatta walaupun dalam sesuatu yang mubah. Apalagi mencari ilmu, thalib ilm. Ya, tidur niatnya apa? Niatnya agar qiyamul lail, agar sholat subuh tidak telat. Sekarang banyak orang muslim, insya Allah kita selamat dari musibah ini. Orang muslim ngorok turu ya, terbit matahari baru sembahyang. Dosa apa enggak? Dosa. Enggak tegang ini syariat ini. Ya, dosa apa enggak? Dosa. Keluar dari waktunya. Ya, apa inti enggak boleh inti ketika niat, enggak boleh inti adaan, qadhaan. Nah, itu salat al-fajr qadhaan. Nah, ketika kita tidur niatnya apa? Agar ya Allah, agar aku bangun salat subuh ketika pada waktunya. Nah, qiyamul lail, agar kuat dalam mencari ilmu, agar kuat dalam beribadah, mencari nafkah yang halal dan lain sebagainya. Dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Wajib niat apa enggak? Tidak. Akan tapi kita mendapatkan pahala lebih lengkap, lebih sempurna aktivitas kita kalau kita sambungkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Sedekah niatnya apa? Agar kaya, satu. Agar apalagi? Agar barokah harta yang masih ada sama kita, dua. Agar apalagi? Agar rezekinya lancar, tiga. Agar termasuk orang yang banyak sedekah, empat. Perbanyak inti niat. Para aulia tasawuf itu mengatakan seseorang bertransaksi ya, berhubungan dengan niat itu dengan tiga uslub, tiga cara. Yang pertama itu yang penting. Yang pertama at-taslih. Tulis ya. At-taslih. At-taslih itu memperbaiki niat. Kita melaksanakan apa saja, kita harus memperbaiki niat kita. Jangan sampai niat kita itu jelek. Walaupun ibadah, walaupun sesuatu yang baik, tapi niatnya jelek. Allah melihat kepada niat kita, tidak melihat kepada gambaran zahir kita. Ya, at-taslih, memperbaiki niat. Yang kedua, at-taktsir, memperbanyak niat. Jangan hanya satu niat itu, niat 100, niat 1000. Banyak mikir apa aja bis, apa yang kita butuhkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ente niatkan.
Apa aja yang kita butuhkan ente niatkan. Ya, sedekah agar cepat haji, sedekah agar ilmunya manfaat. Sudah banyak. Sedekah agar apa lagi? Di sedekah agar macam-macam dipikir. Ya, kita kuras otak kita agar memperbanyak niat. Sangat mudah. Kalaupun kesulitan, tanya sama ustadz, tanya sama orang yang mengetahui, dibantu nanti. Nah, at-takfir, memperbanyak niat. Yang ketiga, at-tajdid, di-refresh, di-update ya. Orang sekarang statusnya di-update terus, di-update sehari tidak mengupdate status, hilang status ini. Seperti itu kan ya. Nah, di-update, besok buat status lagi. Niat inti juga di-update ya. Setiap hari mencari ilmu, tidak pernah pulang. Alhamdulillah, setahun, 2 tahun, tiap hari diperbarui niat yang sudah diperbaiki. Pertama kan memperbaiki, kedua menulis, yang ketiga diperbarui lagi. Kenapa? Karena setan itu paling sumpek kepada orang yang niatnya bagus, paling sedih, paling marah sama orang yang niatnya itu indah dan banyak makanya diperbarui karena hati, niat itu di hati kan. Hati itu bahasa Arabnya golbun. Kenapa kalau dipilihkan qaf lam ba? Li'annahu yatagallab. Karena hati itu berubah cepat, seperti air yang mendidih. Blukuduk loh ya. Blukuduk yang masih di bawah naik ke atas, timbul lagi. Wah, kata. Sekarang mau sholat duha. Mau sholat duha sih tak ngombe sih. Minum kak sembahyang duha. Mau sholat duha lagi. Tak makan nyemil sih. Wis kasih jadi sembahyang duha. Karena hati tadi nangki dindi ya. Nah, itu makanya pentingnya seseorang itu memperbarui niat agar istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Niat ya. Al-Imam Ahlu Tarim, orang Tarim itu kalau mendidik anak-anak mereka dalam niat seperti mereka mengajari anak mereka baca Fatihah. Yang kecil-kecil masih ingat, yang besar-besar insya Allah masih ingat. Kita awal masuk masih baru balik, masih belum balik mengaji di rumah ya. Yang wajib dihafalkan apa? Al-Fatihah. Nanti orang sholat tidak baca Fatihah sahabat dah. La Fatihata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seorang kalau tidak baca Fatihah. Wajib atau tidak wajib? Orang Tarim ngajari anaknya niat, dan mereka masih kecil seperti mereka mengajari anak mereka baca surat Fatihah. Ayo nak, kalau sekarang mau keluar, niatmu apa nak? Kecil-kecil disebutin. Apa niatmu nak? Apa bah? Nggak tahu bah. Niat kalau ente ngelihat di jalan ada kotoran, ada sesuatu yang membahayakan orang jalan, jauh kena. Oh iya bah. Kalau ente ngelihat masjid buka pintunya, tutupan, nanti takutnya ada hewan yang masuk, ada kotoran, anak kecil masuk. Oh iya bah. Ente kalau ngelihat ada orang buta mau nyebrang jalan, tuntun. Iya bah, niat. Wahai anakku, kau melihat orang jalan, di jalanmu ada orang jalan, salam sama dia. Assalamualaikum. Ini sunnah yang ditinggalkan sama orang Indonesia khususnya. Ya, penting. Apalagi tulab ilim, hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Ketika ketemu para aulia di jalanan, minta selamat, cium tangannya, minta Fatihah sama dia. Ya bah, seperti itu. Tiap hari seperti itu. Gede tadi wali. Ya, tadi wali gede. Niatnya dari kecil hatinya sudah bersih, niatnya sudah suci. Wah, kata pentingnya niat. Nah, innamal a'malu binniyahnya saja. Amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Sudah kita sudah mengetahui kita bertransaksi dengan niat dengan 3 perkara: at-taslih, at-taktsir, at-tajdid. Diperbaiki, diperbanyak, diperbarui, di-refreshing ya, di-update. Wah, kata. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Tergantung niat kita. Tergantung niat kita dalam segala hal, wa ikhwan. Dalam segala hal, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik, lebih keterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal perbuatannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada seseorang siapapun, ya, kepada jasadnya dia, bajunya dia, ketampanannya dia, hatta ilmunya dia. Tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat apa? Hatinya dilihat.
Innallaha la yanzur. Hadis diriwayatkan sama rawah Muslim, disebutkan sama Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jasmani kita, gambaran dohir kita, akan tetapi melihat kepada hati kita dan niat kita. Wa niyah mahalluhal al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Nah, orang yang niat baik pasti dia ikhlas. Nah, ketika dia mengamalkan apa yang sudah diniatkan, bisa kecampur dengan riya dalam amalnya, bisa kecampur dengan sifat sombong, na'udzubillah min dzalik, bisa kecampur dengan sifat ujub, na'udzubillah min dzalik, bisa kecampur dengan jadi campur wis. Gitu loh. Paham ya? Tapi kalau orang niat, tidak ada yang mengetahui niat kita kecuali siapa? Yang di atas, Allah SWT. Makanya pasti ikhlas. Masuk ngeretek niatnya wis aku niat agar sholat agar dilihat orang. Tidak ada. Niat pasti lillah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada mengetahui niat kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih aman dari sifat-sifat yang bisa menghapus amal perbuatan, pahala amal perbuatan tersebut. Ketika dia, tergantung nanti, ketika dia Masya Allah masuk dalam amal perbuatan, ternyata apa yang diniatkan itu sama dengan apa yang perbuat, ada Masya Allah mumtaz, Masya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak dicampur riya, kecampur ujub, kecampur sombong dan lain sebagainya. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih mulia daripada amal perbuatannya. Ada orang kretek, Insya Allah nanti habis zuhur ana mau niat ya, ana mau sedekah 100.000. Ketika mau mengeluarkan 100.000, ojo kaken 100.000 iku. Kaken kon api nang pasar kok ngene ruwet. Ya, setane wake. Ya, orang kalau sedekah itu dia sudah hadis sudah mengalahkan 70 setan. 70 setan ada hadisnya. 70 setan sudah dikalahkan. Makanya enggak mudah orang sedekah itu. Nah, orang tersebut niatnya apa? 100.000. Ketika mau mengamalkan, ojo wis ngene. Dia mensedekahkan berapa? 10.000, 20.000. Pokoknya lebih kurang dari apa yang dia niatkan. Dia sudah menerima pahala seakan-akan dia sedekah 100.000. Enak apa enggak? Enak sih, kalau ngomong enak, ya kok enak apa karek? Enak apa enggak? Enak, Allah itu Maha Dermawan. Makanya niat yang banyak. Tapi jangan dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Aku hari ini mau sedekah 1 juta. Kali duit 1 juta ini. Jangan dipermainkan, Allah SWT jangan dipermainkan. Seperti paham ya? Niatnya harus sidik, niatnya harus ikhlas, harus benar-benar. Jangan Allah kok dipermainkan. Tidak boleh, adab kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya penting jadi niat. Wa inna malikul imri'in manawa. Hanya saja seorang itu bakal mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, salah seorang imam besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, man fataha ala nafsih bab niyah hasanah wahidah, fataha Allahu ala nafsih sab'ina baban min abwabi taufik. Siapa orang yang membuka dalam hatinya itu satu niat saja, Allah bakal satu niat saja. Inti mau sholat niat sekian agar cahaya hati saya bercahaya, satu. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal membuka kepada orang tersebut 70 pintu dari pintu-pintu taufiknya. Kalau niatnya inti 10, pingin 70 kali 10 berapa? 700, dapat pertolongan 700 kali ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin apa enggak? Kepingin. Siapa yang enggak kepingin? Wah, makanya penting kita memperbanyak niat. Satu amalan kita perbanyak niat. Nah, Masya Allah. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa orang yang hijrahnya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah itu kalau dalam bahasa modernnya hijrah itu apa? Hijrah itu dari rodok belehar balik maneng istiqomah ya. Hijrah, wah aku hijrah rek. Biyen rokokan. Ya, misal aja. Kalau memang ada yang rokokan ya saya sindir. Gitu ya.
aku rokokan, aku mau hijrah, hijrah gak rokokan. Sehari 5 batang dikurangi 2 batang hijrah, lama-lama nanti dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. 70 taufik, 70 pertolongan dari Allah Subhanahu, nanti bakal dimudahkan. Pokoknya ada niat ada, pertolongan pasti ada, dan harus yakin. Itu intinya. Hijrah di sini kalau dalam bahasa fikihnya, bahasa hadisnya, hijrah itu berpindahnya seseorang dari negara kufur, negara yang seperti negara kufur, kebanyakan penduduknya itu orang kafir, yang syariat Islam tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dilaksanakan. Inti sholat saya bunuh, ada bilat kufur. Inti zakat, inti puasa, inti tidak boleh tinggal di negara tersebut, negara ini. Ada darul kufur, ya, darul kufrin, negara kufur. Nah, orang Islam kalau tidak bisa melaksanakan syiar Islam dalam negara tersebut, maka dia diwajibkan untuk hijrah. Kalau sekarang alhamdulillah sebagian negara mungkin masih bisa, ya, kayak Amerika misalnya, kayak Amerika, Eropa, apa semua itu. Nah, ada orang Islam dihormati mungkin, ya, orang Islam dihormati, ada masjidnya, ada gininya, bisa lah dia. Walaupun bisa, masih dianjurkan dia untuk pindah ke negara yang Islam seperti Indonesia dan lain sebagainya. Pindahnya mereka dari negara kufur kepada negara Islam itu namanya hijrah. Nah, sahabat-sahabat ketika tinggal di Mekah kan tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam ketika di Mekah, karena begitu dahsyatnya, begitu pedihnya azabnya, siksaannya orang-orang kufar Quraisy kepada orang-orang Muslim pada saat itu. Sabar, macam-macam, panjang banget ceritanya. Ini dalam ilmu sirah panjang, nanti antum belajar sendiri, ya. Panjang sekali, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, kepada sahabat untuk hijrah sebelum ke Madinah, hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kalau sekarang itu bahasanya itu Ethiopia, ya, Habasyah. Naam, Habasyah sampai dua kali. Hijrah pertama kira-kira 14 orang, wallahu alam, 14 orang. Hijrah yang kedua ke Habasyah juga banyak, kira-kira 80 orang, tidak sampai 100 dari kalangan sahabat sebelum ke hijrah ke Madinah. Nah, itu di ilmu sirah itu, ya, di ilmu sirah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ini, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang hijrah meninggalkan kota Mekah hanya untuk karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Jadi setiap amalan kita jangan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus kita ikhlas dalam melaksanakan aktivitas kita dalam agama kita. Ibadah apapun harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan mereka, "Faman kana hijratuhu ila rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih." Dan siapa orang yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan dagangan, ya, Habasyah itu masya Allah, ya, perniagaan di sana istimewa, tempatnya orang dagang di sana, orang kulaan di sana, beli modal di sana, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagian dari sahabat jangan sampai engkau hijrahnya itu lid dunia, karena hanya dunia, ya, karena hanya dunia, yusibuha yang didapatkan oleh dia, awim ra'atin yang kihuha, atau karena hanya untuk ingin menikahi seorang perempuan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa orang yang niatnya seperti ini, maka yang didapati ya situ dunia. Dunia itu, ikhwan, dunia itu kalau kau mencari mungkin dapat, mungkin tidak. Mungkin dapat, mungkin tidak. Kalaupun kau dapat, nggak mungkin banyak kau mendapatkannya, pasti sedikit. Seake-ake ini nggak mungkin ake, ya. Dunia, kalaupun dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita lalai, kita kurang imannya, jadi kita membanggakan, berbahagia kalau kita mendapatkan dunia. Kalaupun kita dapat
banyak pasti sirna, pasti punah, pasti hilang, kiamat hilang kabeh. Ya, banyak orang kaya bangkrut, banyak sekali. Ya. Na'am, hakada. Tapi kalau kita mencari hidup akhirat, Masya Allah, pasti dapat. Pasti banyak, pasti kekal abadi, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mendapatkan surga. Nah, makanya orang hijrah karena hanya mendapatkan uang, hanya mendapatkan perempuan. Maka hijrahnya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya setiap kita melaksanakan amal-amal perbuatan, kita lihat niat dulu. Ya, kita mesti kalau kita mau belajar diniatkan. Makanya orang Masya Allah, mana pondok di Jawa itu, ya, sebelum belajar nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki. Itu artinya istimewa ya ikhwan, artinya sangat istimewa. Penting sekali kita jangan hanya menghafal, baik menghafalkan, baik dilaksanakan. Kita mempelajari maknanya juga, artinya juga, agar kita menambah semangat dalam mencari ilmu. Niatnya dulu apa enggak? Niatnya dulu sebelum belajar. Niatnya dulu. Namanya ta'allum wa ta'lim, banyak sekali. Itu yang dikarang oleh Imam Haddad, Abdullah bin Ali Haddad, mengarang niat itu. Al-Imam Sa'ad Al-Idrus, Muhammad bin Ali Al-Idrus, ulama karismatik. Beliau Masya Allah, karangannya banyak sekali, bagus dan istimewa sekali, unik. Karangannya beliau unik sekali. Beliau mengarang kitab An-Niyat. Ya, beliau mengarang kitab An-Niyat. Sampai disebutkan, inti kalau mau piknik niatnya apa? Sekian, disebutkan di kitab tersebut. Nah, siapa orang yang ada PDF-nya nanti saya kasihkan ke Ustaz Haikal. PDF-nya ada. Penting itu, dihafalkan. Apa namanya? Mau minum kopi ada. Minum kopi niatnya apa? Minum teh niatnya apa? Ada. Refreshing kepada diri kita perlu di pondok atau refreshing sumpah ke pegarek, sumpah perlu kan rehla keluar ke kebon teh, ke Paribendo, ya pernah ke Paribendo tuh. Nah, perlu belum? Nah, ini sumpah semua aja, sumpah semua. Perlu refreshing. Nah, orang kalau minum air putih saja bosan, ya kan, manusia itu mempunyai sifat bosan. Minum teh biar enggak bosan, minum sirup rasa cherry, rasa apalagi strawberry, rasa jeruk biar refreshing. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menambah syukur. Ya, menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kitabnya. Itu bukan dari saya, dari kitab tersebut. Sering kita kok mau apa-apa mesti bawa kitab ini. Umar itu mesti nyuruh kita kemana-mana bawa kitab niat. Niat nikah banyak sekali. Sekian. Niat apa lagi? Mencari ilmu. Masya Allah. Niat musafahah. Banyak sekali ini. Penting sekali. Nah, itu tuh niat. Nah, kalau selain dalam yang sudah dipelajari barusan, sesuatu yang tidak diwajibkan niat, maka menafsirkannya gimana? Innama kamalul a'mal. Ya, paham ya? Sempurnanya sesuatu dengan niat, diperbanyak niatnya, diperbarui. Naam, ada cerita. Ada dua saudara di Bani Israil. Zaman dahulu. Ada dua adik kakak kandung, Masya Allah. Yang satu ibadah terus di atas dia rumah tempatnya, satu rumah. Yang adiknya maksiat terus. Ya, hobinya maksiat. Macam ini tidaklah ada macam-macam maksiat kecuali sudah dia mempunyai pengalaman dalam menjalani maksiat tersebut. Masih syara'udzubillahi min dzalik. Yang di atas taat terus. Masya Allah, setannya datang. Walaupun orang taat itu tidaklah orang itu aman dari setan. Setiap orang, hatta Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah SAW, setannya masuk Islam, setannya. Inna Allah qad a'anani alih. Ya. Kalau seorang semua selain Rasulullah SAW, selain para nabi, setiap orang punya hadus syaitan, punya hadul malak. Yang bisa menjerumuskan kita ke maksiat siapa? Setan. Kebantu dengan nafsu kita. Ya, inna nafsal ammaratun bisu. Ya, nafsu kita mokong, ya, melehar, nafsu ini tambah melehar. Ya, maksiat, melanggar macam-macam. Kalau kita taat, ibadah, siapa yang ngasih semangat? Malaikat kita. Nah, pemuda yang di atas yang ibadah terus, setannya datang.
Ya fulan, ini tidak kepingin adikmu di nisor ta. Inti coba sedikit maksiatnya, nanti inti kembali, inti tobat. Ya Allah, inti coba, inti turun, inti lihat maksiatnya apa, inti ikut sedikit, inti nanti naik lagi tobat, pasti diterima tobatnya inti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, nah ini was-was, makanya orang kalau was-was itu jangan diterima. Was-was min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, jangan diikuti. Khawatir sayusu itu apa kretek-kretek di hati yang tidak baik, obatnya itu jangan dipikirkan. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Al-Khannas. Ya, julukannya setan itu Al-Khannas. Khannas ada khannasa idza dzukirallah. Dia jongkir bahasa kasaran ini. Khannas itu jongkir, delosop. Ya, tahu ya? Kasar-kasarnya. Delosop jongkir. Ya, setan itu kalau disebutkan namanya Allah, dia kabur, takut. Ya, yakhnasu idza dzukirallah. Dia takut, terlari, terbirit-birit sampai itu kalau disebutkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kena was-was setan, ya manusia tidak luput dari was-was pasti. Ya, nah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, setannya hilang. Setannya insya Allah hilang. Nah ini dia ndak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu akhirnya itu dia tuh turun tangga. Yang dibawa kretek, ya fulan, inti sudah menghabiskan umurmu dengan dalam maksiat. Malaikatnya ngomong, dalam maksiat inti tidak kepingin tobat ta. Inti coba, inti lihat, inti tengok, inti punya kakak di atas, mungkin kau bisa taat bersama dia. Diterima, pasti terima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalam zen, perkataan yang sangat istimewa. Kretek dia niat ingin tobat, naik ke atas. Yang dibawa niat untuk apa? Niat saja belum maksiat. Yang dibawa niat saja belum taat. Yang di atas subhanallah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecekluk, geblak, nabrak dulure sing cilik ya, lebih kecil, dibawa ke amayitain. Meninggal dua-duanya. Yang apa namanya? Di atas sama Allah dimasukkan neraka, yang dibawa dimasukkan surga dengan apa? Dengan niat. Nah, begitu pentingnya niat. Begitu pentingnya niat. Maka penting kita apa namanya? Kita perhatikan. Ya. Ini Rasulullah SAW. Ini hadis ini disebutkan Rasulullah SAW ada ya di hadis itu kayak di Quran kan. Kalau di ilmu Quran itu ada kan sebabun nuzul. Sebab turunnya ayat, ya kan? Atau belajar tafsir. Sebab turunnya ayat. Oh, sebabnya sekian. Begitu juga hadis. Ada juga namanya bukan asbabun nuzul, asbabul wurud. Sababul wurud, datangnya hadis, munculnya hadis ini sebabnya apa sih? Ya, sebabnya apa? Sekian. Tapi nggak semua hadis yang ada sebabnya. Nggak semua hadis. Seperti Quran juga, nggak semua Quran ada sebabnya. Seperti kisah, ya kisah-kisahnya para nabi nggak ada sebabnya. Makanya, ya turunnya ayat-ayat Quran itu kalau membahas kisah-kisahnya para nabi, ya turun satu surat lengkap semua karena bahas nabi. Tapi kalau sesuatu yang turunnya itu karena ada sebab, mungkin turunnya cuma berapa ayat, 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, secukupnya. Ya, paham maksudnya ya. Ya, Quran turun dari Allah, turun ke samaud dunia, ke langitnya dunia ini kapan? Lailatul Qadar, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, ketika turun ke buminya munajjaman, mufarraqan. Berapa tahun? 23 tahun semenjak Rasulullah SAW menjadi nabi. Sak foto nih, foto dikasih. Ada ini ya salunaka an kada. Rasulullah SAW dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada sebabnya. Tapi juga ada yang tidak ada sebabnya, seperti kisah-kisah. Tidak ada sebabnya, turun seperti itu. Nah, begitu juga hadis. Nah, Rasulullah SAW mengulangi hadis ini ketika para sahabat mau pergi ke kota Madinah. Ada Rasulullah SAW itu kalau wali itu kasyaf, ya kan? Pernah dengar wali kasyaf? Begitu juga. Seperti bisa menjadi karomah kepada wali, juga bisa menjadi mukjizat kebalik. Sesuatu yang bisa mukjizat kepada para nabi, maka dia juga bisa menjadi karomah kepada wali. Jadi Rasulullah juga pasti lebih kasyaf daripada wali, mengerti sesuatu yang gaib. Beliau melihat ada salah satu sahabat
pergi ke Madinah ingin menikah bersama ada perempuan cantik di Madinah. Ada namanya Ummu Qais. Ummu Qais, ya. Dihafalkan namanya, penting. Sirah, ilmu sirah ini. Bahasa ojo ngapalo jenenge wedok-wedok tapi ini sirah, ada ilmunya ini, sirah. Ya, Ummu Qais. Faman kana hijratuhu ila Allah, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu dunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha. Atau hijrah karena ingin bulan madu sama perempuan, hijrah ila ma hajara ini, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati. Tidak ada pahalanya, la thawaba fiha, tidak ada pahalanya. Nah, orang tersebut kesindir, ya, sampai dia cerita sama teman-temannya, ada ini bukan hijrah ila Allah wa rasul, ini hijrah ke Ummi Qais ini. Dia cerita sama teman-temannya, ini hijrah ke Ummi Qais ini, Ummu Qais. Ini bukan inti hijrah enggak ke Allah sama Rasulnya, inti hijrah sama Ummu Qais, akan menikahi perempuan namanya Ummu Qais, ya. Bahaya ikhwan, bahaya. Ada salah seorang sahabat subhanallah, ada salah seorang sahabat jihad fisabilillah, perang sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Mulia apa enggak? Mulia sekali. Subhanallah, beliau meninggal syahid, ya. Dalam zahirnya syahid, ya, syahid. Kemudian sahabat ketika selesai perang, sahabat-sahabat kan membersihkan jasad-jasad yang sudah meninggal. Hani'an lahu bisyahada, kata para sahabat. Sungguh beruntung orang ini karena mendapatkan syahada, ya, syahid, mati syahid, pakai dihisab langsung masuk surga. Hani'an lahu, ya, beruntung dia. Wayhak, kata Rasulullah SAW. Maladhi yudrik annahu, apa yang kau tidak mengetahui, maknanya kau tidak mengetahui bahwasanya dia dia niat perang hanya untuk mendapatkan ghanimah. Niatnya untuk hanya mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi para sahabat itu masya Allah, ketika perang sesuatu yang ditinggal oleh orang kufar itu sudah miliknya orang muslim. Orang kufar itu kalau perang nggak bawa badan saja, bawa emas-emasan, bawa perak-perak, istrinya dibawa semua. Sombong, gila aku suki. Ayo, kau bisa melawan aku, PNKP duniaku. Gitu, niatnya mereka sombong, orang kufar. Jadi, masya Allah, mereka meninggal semua, ya diambil sama orang muslim. Dan ini adalah khususiyahnya siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Tidaklah ada ghanimah itu lam tahil ala ahad min qabli. Ya, suatu keistimewaan yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Di zaman-zaman Nabi Musa, Nabi siapa, kalau perang sama orang kufar, harta rampasan perangnya itu tidak boleh diambil oleh mereka. Dikumpulkan, kalau diambil, datang api, diambil oleh api, hilang. Harta rampasan perangnya itu, hartanya itu diambil oleh api yang dikirim oleh Allah SWT, itu hilang, ya. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak. Dan sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat, ya, itu dibagikan kepada orang yang hadir peperangan. Nah, orang ini niatnya hanya mendapatkan ghanimah saja, ya. Jadi niatnya jelek, ya, niatnya kurang baik. Walaupun dia syahid, akan tapi niatnya, ya, na'am, aywa, hakadha. Nah, kenapa sih Rasulullah SAW itu mengkhususkan dalam hadis ini ila imro'atin, ke perempuan? Karena perempuan itu minta maaf, karena perempuan itu ma taraktu fitnatan adarru ala ummati minan nisa. Sungguh aku, kata Rasulullah SAW, tidak meninggalkan fitnah, ya, cobaan yang sangat besar dan bahaya seperti perempuan. Bahaya sekali perempuan itu. Nah, tapi kalau tidak ya, kalau diatur, dididik dia, mondok kena tahu agama, tahu syariat, ya, masya Allah, alhamdulillah. Mata'ud dunia almar'atus sholihah, khairu mata'ud dunia mata' wa khairu mata'iha almar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, ya, barang biasa dunia itu, dan sebaik-baik perhiasannya itu apa? Perempuan yang sholihah. Kenapa kok Rasulullah SAW menyebutkan perempuan di sini? Di dunia awim ra'atin. Kenapa enggak malin ataupun baitin, rumah, ataupun jabatan, dijahin,
ataupun apa pakaian, thawbain dan lain sebagainya. Dunia banyak kan ya. Kenapa kok dikhususkan perempuan? Karena perempuan itu sangat fitnahnya besar kalau nggak terdidik. Ya, kalau nggak terdidik. Walaupun terdidik, yang bahayanya ke siapa? Ya ke kita. Perempuannya aman dari fitnah, aman dari maksiat, tapi kita, wah, matanya melayang kemana-mana, ya, paham ya? Mau masih syar, kita mungkin nggak mau bahas sesuatu yang nggak pantas di masjid. Melihat apa, kayak foto, kayak video, kayak auratnya orang perempuan, kayak dan lain sebagainya. Bahaya apa enggak? Bisa menghilangkan iman kita. Seperti kemaluan itu ada zinanya, begitu juga mata kita ada zinanya. Ya, seseorang kalau melihat auratnya orang lain itu zina, sama saja kita zina. Ya, telinga kita ada zina, tangan kita ada zina. Wahakada. Makanya bahaya. Karena bahaya sekali, makanya disebutkan, dikhususkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki niat kita, memperbanyak niat kita, memperbaik dan memperbanyak, dikasih barokah niat kita dalam segala aktivitas kita, ibadah kita. Ya, apalagi sesuatu yang mubah ya ikhwan. Sesuatu yang mubah itu diperbanyak niatnya ya. Sesuatu yang mubah yang tidak wajib niat, kita perbanyak niatnya agar aktivitas mubah kita makan, tidur, apalagi refreshing itu niatkan yang banyak. Kita mendapatkan pahala. Ada orang nanti di hari kiamat sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih rapot. Rapotan itu bukan hanya di dunia, rapotan itu di akhirat juga dikasih rapot. Ya ini, nanti ambil rapotmu wahai orang, ya wahai hamba, dilihat. Pahala sedekah, pahala haji, pahala masya Allah, pahala umroh, pahala mencari ilmu, pahala ini, pahala sedekah 1 miliar. Ya, dia mendapatkan seperti itu. Ya Rabb, aku tidak pernah melaksanakan apa yang ada di rapotku ini. Tidak pernah aku melaksanakan, tidak pernah aku haji, tidak pernah aku umroh, tidak pernah aku sedekah 1 miliar. Naam, ini tidak pernah, kata Allah SWT. Betul, kau tidak pernah melaksanakannya, tapi kau pernah niat. Ya Allah, kalau aku punya uang, aku bakal haji ya Allah. Kalau aku punya uang lebih, aku bakal umroh ya Allah. Niat di hati, rugi apa gak? Kesel apa gak, Rek? Gak kesel, gak capek kok. Makanya jangan malas-malas kalau niat. Jangan eman-eman ini masih hidup kita. Perbanyak tabungan niat kita. Ya Allah, kalau aku punya, tapi harus sungguh-sungguh tadi, tidak boleh dipermainkan. Ya Allah, ya kalau aku punya Gunung Arjuna itu emas, tak bagikan ke sak lawang, sak Malang, tak bagikan semua. Kau oleh wong melarat di Malang. Niat serius. Ya, kalaupun Allah SWT ngasih ya Gunung Arjuna emas, ada ceritanya ini. Ini bagikan benar emang. Inti walaupun tidak dikasih rezeki itu, kita sudah mendapatkan apa yang kita niatkan. Nah itu dirapoti itu mendapatkan pahala. Ya Allah SWT sangat dermawan. Ya, akhir hadisnya rawahu Imam al-Muhaditsaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhadits. Ya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Ya, al-Bukhari, Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari ku jenenge sapa? Ya Bukhari ku ndak. Ya, tidak. Ya, saya pernah sebutkan kebanyakan ulama itu bangsanya, kalau mereka bukan habaib ya, kalau bangsanya itu diambil dari nama kotanya. Nawawi, Imam Nawawi, namanya kotanya di mana? Nawawi. Nah, seperti itu ya. Nah, dari Lawangi, ya, gak apa-apa. Jangan, Lawangi, jamaah. Enggak, dari sopo jamaah? Enggak, bukan jamaah. Ngaku habaib, enggak. Bukan, enggak apa-apa. Itu ambil lakob, enggak apa-apa. Lawangi, apalagi wahakada, wakiri, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, seperti itu ya. Ayo, nah, Imam Bukhari, kotanya namanya apa? Bukhara. Nama kotanya beliau Bukhari, Imam Bukhari. Namanya siapa beliau? Kunyah, ini lakopnya ya, julukannya. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Beliau mempunyai anak namanya Abdullah, Abu Abdillah. Dan diriwayatkan yang kedua adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma ahsahul kutubil musannafah.
dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Imam Muslim ya. Kunyah beliau Abul Husain, nama beliau Muslim bin Hajjaj, ya An-Naisaburi. Kota beliau di Naisabur. An-Naisaburi. Dalam kitab sahihnya beliau, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim, yang mana dua kitab tersebut yang paling sah dan paling benar, paling istimewanya kitab yang dikarang oleh ulama-ulama hadis, ya. Ulama-ulama hadis. Masya Allah. Ada orang cerita. Saya tutup dengan cerita ini. Ada cerita baca Quran, ada seorang baca Quran saja. Ya, baca Quran saja, tidak pernah baca kitab hadis. Tidak pernah baca kitab hadis. Ya. Orang tersebut mimpi sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Mimpi Rasulullah SAW, ya Fulan, kata Rasulullah SAW, wahai Fulan, apakah kau tidak menginginkan membaca karanganku? Apakah kau tidak punya semangat untuk membaca karanganku? Rasulullah ngarang kitab Rasulullah. Ngarang kitab Rasulullah. Masa? Mu'allif siapa? Muhammad bin Abdullah. Ada apa enggak? Ini mu'allif siapa? Muhammad bin Ali Al-Idrus, yang pengarang. Mu'allif itu pengarang. Ini kitab apa? Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi. Ada kitab pengarang Muhammad bin Abdullah. Rasulullah ada apa enggak? Tidak ada, ya kan? Bingung orang tersebut, pemikirannya ini. Bingung orang tersebut. Ya Rasulullah, apakah kamu punya kitab Bukhari? Kitab Bukhari itu kitabku. Kaget dia. Apa alaisa huwa kalami? Apakah di Bukhari itu enggak ada perkataanku? Hadisnya Rasulullah SAW semua, ya kan? Nah, itu karanganku semua. Karanganku. Maknanya apa? Oh, moco Quran tok, moco hadis gitu loh. Ya, paham ya? Paham makna dari kisah tersebut. Langsung karangannya Rasulullah SAW ya. Umatnya ini karangannya Rasulullah SAW. Karangannya Rasulullah SAW hadis. Kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, yang ngarang Arba'in Imam Nawawi. Yang ngarang Rasulullah SAW. Ya, yang ngarang Rasulullah SAW. Hakada. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا اللهم كما وفقت على الخير وأعلم عليه وفقنا للخير وأعنا اللهم حسن نياتنا وأصلح نياتنا وكثر نياتنا نيات الصالحة واجمعنا بأوليائك الصالحين وعلمائك العارفين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه من الصيام والقيام والقلة من المنام اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين والدعاة المخلصين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين